Halo, selamat sore pemirsa. Wali Kota Medan Bobi Nasution panen dukungan dari partai politik di Pilkada Sumatera Utara. Setidaknya sudah ada 7 partai yang mengusung Bobi untuk melaju dalam kontestasi Pilgub Sumatera Utara. Mungkinkah dukungan koalisi gemuk memuluskan langkah Bobi merebut kursi Sumatera 1? Bersama saya Maria Asgaf, segera kita mulai kabar pemilu kada selengkapnya. Kita awali kabar pemilu kada hari ini pemirsa dengan informasi hingga saat ini Partai Golkar belum memutuskan nama-nama yang maju dalam pilkada, termasuk untuk pilkada Jawa Barat dan juga Jakarta yang surat rekomendasinya diberikan kepada Ridwan Kamil. Partai Golkar belum memutuskan nama-nama yang akan maju pilkada serentak yang akan digelar November mendatang. Alasannya, partai berlambang pohon beringin tersebut masih melakukan tahapan evaluasi. Meski begitu, Partai Golkar menyatakan siap menghadapi pilkada serentak. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama seluruh pengurus DPP Partai Golkar usai menggelar rapat pleno. Dalam rapat pleno tersebut, Airlangga juga belum mengumumkan kadernya yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah di Jakarta dan Jawa Barat, yang surat rekomendasinya diberikan kepada Ridwan Kamil. Kesiapan menghadapi pilkada di mana Partai Golkar sudah mempersiapkan secara keseluruhan di seluruh provinsi dan kabupaten kota. Dan tentunya meminta kepada seluruh kader yang telah diberi tugas untuk bekerja dan juga mencari koalisi sekaligus berkomunikasi dengan partai-partai utamanya dengan Partai Koalisi Indonesia Maju dan juga kita membahas terkait dengan pasangan-pasangan yang ada. Sementara itu Ridwan Kamil yang mendapatkan 2 surat rekomendasi di Pilkada Jawa Barat dan Jakarta tidak bisa menentukannya sendiri. Menurutnya keputusan tersebut ditentukan oleh DPP Partai Golkar. Menurutnya Golkar masih memperhitungkan baik buruknya maju di Pilkada Jawa Barat atau Jakarta. Tadi masih diputuskan, sedang dihitung-hitung dulu. Jadi hari ini belum ada keputusan. Oh, belum ada keputusan. Jadi saya ikut partai. Tapi kan elektabilitas kemarin juga masih menghendaki banyak masyarakat di Jawa Barat. Iya, kalau Jawa Barat mah nggak usah ditanyain, memang sudah pasti agak tinggi karena incumbent kan. Tapi partai kan masih menghitung baik buruknya seperti apa. Per malam ini tadi disampaikan masih belum ada keputusan khusus Jabar DKI. Mungkin dalam seminggu 2 minggu. Partai Golkar akan melakukan evaluasi persiapan pilkada bulan Juli ini dan penetapan final kader yang diberikan tugas maju dalam pilkada akan disampaikan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Vena Kintan, Mulia Rahman, TV One mengabarkan. Sementara itu Partai Keadilan Sejahtera PKS dan PD Perjuangan membuka peluang untuk berkoalisi pada pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara 2024. PKS maupun PDI Perjuangan saat ini masih melakukan penjaringan nama bakal calon gubernur Sumatera Utara. Partai Keadilan Sejahtera PKS dan PDI Perjuangan membuka peluang koalisi pada pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara 2024. Hal ini terungkap saat pengurus DPD PDIP Sumatera Utara menyambangi kantor DPD PKS di Medan, Sumatera Utara Rabu kemarin. Ketua DPW PKS Sumut, Usman Jakfar menyatakan peluang untuk berkoalisi dengan PDIP tidak hanya di pilkada tingkat provinsi, namun terbuka hingga ke kabupaten atau kota. Rencana untuk berkoalisi, Pak, tadi disinggung soal taplak baju berwarna merah, kemudian sejumlah kode dari para Rapidin, itu apakah arti untuk berkoalisi? Ya, itu harapan tadi ya, disebut itu harapan, dan kita katakan semoga harapan itu bisa menjadi kenyataan. Ya, ini sebetulnya kunjungan balasan karena PKS sudah 2 kali datang ke PDIP, kunjungan balasan. Ini adalah dalam rangka untuk mempererat tali persaudaraan antara 2 partai, PKS dan PDIP. Nah, tentu saja kedekatan ini akan kita jadikan modal untuk sama-sama melangkah untuk membangun Sumatera Utara agar lebih baik ke depan. Sebenarnya kebersamaan itu kita ingin bangun bukan saja nanti di provinsi, tetapi juga sampai ke kabupaten kota. Ini masih dalam proses. Lagi adalah Bapak
Ketua DPD PDIP Sumatera Utara, Rapidin Simbolon, tidak menampik terbuka peluang berkoalisi dengan PKS di Pilgub Sumatera Utara, meski belum ada keputusan final siapa calon yang akan mereka usung. Kami hormati. Ya, mudah-mudahan kalau sekarang ini kan belum ada keputusan siapa yang diusung oleh PD Perjuangan, siapa yang diusung oleh PKS. Agenda kami ke sini yang pertama adalah membalas silaturahmi yang dilakukan oleh PKS ke PD Perjuangan pada tanggal 13 Mei 2024 yang lalu. Tetapi sepertinya hati nurani saya dengan hati nurani Pak Usman dan teman-teman semua kok berdetar bersama gitu loh. itu saya nggak tahu tanda-tandanya itu seperti apa. Tapi di tataran kami, PDI Perjuangan maupun PKS, tidak ada wewenang kami untuk memutuskan siapa calon gubernur Sumatera Utara. Kalau usulan, boleh. Namanya juga usulan. Baik PKS maupun PDIP saat ini masih melakukan penjaringan nama bakal calon gubernur Sumatera Utara. Sejauh ini ada dua sosok yang berpeluang besar diusung PKS maupun PDIP, yaitu petahana Edi Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobi Nasution. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. 7 partai resmi mengusung menantu Presiden Joko Widodo Wali Kota Medan, Bobi Nasution, di Pilkada Sumatera Utara. Kendati demikian, pemirsa, Bobi didukung koalisi gemuk, namun PD Perjuangan menyatakan tidak gentar. Pilkada Sumatera Utara sejauh ini berpotensi besar memunculkan dua poros kekuatan. Wali Kota Medan, Bobi Nasution, berada di atas angin setelah panen dukungan dari partai politik menjelang Pilkada Sumatera Utara. Dari 11 partai yang meraih kursi DPRD Sumut, Bobi kini sudah mengantongi rekomendasi dari 7 partai. 7 partai itu adalah Gerindra, Golkar, PAN, Nasdem, Demokrat, P3, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Praktis hanya 4 partai, yakni PDIP, PKS, Hanura, dan Perindo yang belum memutuskan kemana arah dukungan mereka. Menantu Presiden Joko Widodo ini justru mendapat dukungan dari 2 partai pengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres lalu, yakni PKB dan juga Nasdem. Artinya, koalisi perubahan pengusung Capres Amin kini sudah pecah kongsi di Pilgub Sumatera Utara. Yang menarik, PKS menyatakan siap untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan di Pilgub Sumatera Utara. PKS pun tak menampik bakal mengusung petahana Edi Rahmayadi meski ada nama lain yang masuk dalam bidikan. 10 Juli kawan-kawan PDIP Mas Eno datang ke PKS dan suasananya sangat sejuk, nyambung hatinya, dan seperti ada semangat siap untuk berkoalisi bersama. Dan ini yang kita bangun dengan banyak partai, karena dengan 10 kursi PKS, sementara teman-teman PDIP ada di 21 kursi, Golkar di 22 kursi, tentu ini memang menarik. Kalau suara di akar bawah sih ke Pak Edi Rahmayadi cukup tinggi. Tetapi Mas Bobi juga punya tawaran yang menarik, ada Mas Abdul Aziz, ada Pak Bari Simorangkir, yang itu semua masih terus kita cermati. Tentu kita menunggu teman-teman PDIP. Karena Pak Ahok adalah kadernya Mas Seno, tentu kalau Mas Seno mengajukan akan sangat kita pertimbangkan. Karena tentu sekarang karena pendaftaran, setahu saya pendaftaran jalur independen sudah tertutup, sekarang kita tunggu calon dari parpol. Nah, parpol yang sudah punya kursi untuk menggenapi atau untuk memperkuat, kita siap selalu berkomunikasi. Kendati Bobi didukung koalisi gemuk, PDI Perjuangan menyatakan tidak gentar. Dengan perolehan 21 kursi DPRD Sumut, memungkinkan PDI Perjuangan mengusung calonnya sendiri. Kalau PDI Perjuangan maju di sebuah daerah dengan misalnya melawan sebuah kekuatan kerjasama politik partai lain yang begitu besar, itu bukan suatu pengalaman politik baru. Artinya seringkali dalam episode-episode pemilu tertentu, atau bahkan dalam situasi kebatinan tertentu menghadapi kekuatan super, itu PDI Perjuangan ditantang, itu di-challenge. Dan kami berkali-kali membuktikan bahwa kekuatan kerjasama yang paling super itu ternyata adalah dengan
aspirasi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, dengan situasi tersebut, kami bersyukur bahwa di Sumatera Utara kami diberi kepercayaan masyarakat dalam pileg yang lalu untuk dapat menjadi partai pemenang pileg kedua. Artinya kami punya cukup kursi yang diberikan kepercayaannya oleh masyarakat untuk mengusung sendiri. Pemilihan Gubernur Sumatera Utara sejauh ini memang berpotensi besar memunculkan dua poros kekuatan. Namun peluang Bobi melawan kota kosong bisa saja terjadi jika Edi Rahmayadi tidak mendapat dukungan partai. Mencermati perkembangan sejauh ini, itu kan nampaknya masih akan ada kota kosong, nggak ada lawan tanding. Kalau misalnya nanti incumbent dalam hal ini Edi Rahmayadi gagal berlayar atau tidak mendapatkan dukungan partai koalisi pendukung, nah, itu akan kemungkinan kota kosong. Tapi kalau kemudian nanti ada kendaraan, ya kapal akhirnya bisa berlayar, ya kemungkinan akan ada dua pertarungan, dua kontestasi yang akan head to head antara Edi dengan Bobi Nasution. Dengan dukungan 7 partai dan 63 kursi di DPRD Sumut, Bobi Nasution memang berpeluang besar memenangkan pertarungan di Pilgub Sumatera Utara. Apalagi Edi Rahmayadi selaku petahana yang dianggap lawan terberat hingga kini masih nihil dukungan dari partai politik. Tim TV One mengabarkan. Sementara itu, menyikapi banyaknya dukungan dari partai politik terhadap Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara, Presiden Joko Widodo yang juga mertua dari Wali Kota Medan Bobi Nasution pun angkat bicara. Partai itu pinter-pinter. Biasanya yang dilihat adalah elektabilitas. Kita milih yang menang dong, gimana? Yang dilihat biasanya elektabilitas, ya. Jangan dikit partai itu enggak. Partai itu pinter-pinter, apalagi ketuanya. Pemirsa, pasangan dari jalur independen yaitu Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana lolos tahapan verifikasi. Informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali di kabar pemilu kada, pemirsa. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dari jalur perseorangan atau independen yaitu Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana lolos dalam tahapan verifikasi administrasi perbaikan Pilgub Jakarta 2024. Keduanya saat ini akan menjalani tahapan verifikasi faktual. Komisi Pemilihan Umum Jakarta menyatakan pasangan calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abioto lolos verifikasi administrasi dalam Pilkada Jakarta. Dalam rapat pleno KPU Provinsi Jakarta, pasangan tersebut telah mendapat dukungan sebanyak 721.221 orang atau sudah melebihi syarat dukungan minimal. Sebelumnya, pasangan Dharma Kun Wardana pernah dinyatakan KPU Provinsi Jakarta gagal memenuhi syarat dukungan. Namun kemudian mereka mengajukan gugatan ke Bawaslu dan lembaga pengawas itu memberikan tambahan waktu bagi pasangan independen tersebut untuk melengkapi berkas. Atas keberhasilannya lolos tahap verifikasi administrasi, Dharma Pongrekun mengucapkan syukur dan terima kasih atas dukungan warga. Ia juga memohon doa dari para pendukungnya agar dapat lolos tahapan verifikasi faktual. Kami mohon doanya dari semua masyarakat DKI dan rekan-rekan yang menitipkan harapannya kepada kami untuk kami berjuang menjadikan Jakarta lebih baik dengan dasar aman. Kami aman dulu agar perut rakyat kenyang dan kita bisa mengatasi hal-hal lain yang lebih baik lagi. Dan seluruh keluhan rakyat pun akan kami akomodir dan kami akan perjuangkan. KPU Provinsi Jakarta selanjutnya akan melanjutkan tahapan memverifikasi faktual untuk memverifikasi sebanyak 700.000 lebih warga pendukung pasangan calon independen tersebut. KPU akan memastikan keaslian identitas para pendukung serta kebenaran pernyataan dukungan terhadap pasangan calon tersebut. Bahwa akan ada petugas verifikator faktual dari Komisi Pemilihan Umum dengan identitas sebagai verifikator. Mohon untuk dibukakan pintu kepada Bapak Ibu RT RW bahwa kami akan mendatangi dari rumah ke rumah sejumlah 721.000 warga pendukung yang lolos verifikasi administrasi untuk akan kami lakukan verifikasi faktual.
Tim verifikasi faktual yang akan diturunkan oleh KPU adalah para petugas PPS di kelurahan serta petugas Pantarlih yang telah selesai melakukan coklit. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Menteri Pertahanan RI sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menerima kunjungan dari Grand Syekh atau Imam Besar Al-Azhar Mesir Ahmed Al-Tayyib di Kementerian Pertahanan. Imam Besar Al-Azhar Mesir tersebut memberikan selamat kepada Prabowo sebagai Presiden RI periode 2024-2029. Setibanya di kantor Kementerian Pertahanan, Imam Besar Al-Azhar Mesir Ahmed Al-Tayyib berserta rombongan disambut langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan antara kedua tokoh berlangsung selama sekitar 1 jam. Hadir pula dalam pertemuan yakni mantan Menteri Agama Indonesia ke-16 era tahun 1998 M. Quraish Shihab yang mendampingi Menhan Prabowo. Bangsa Mesir adalah bangsa yang sangat dekat di hati kami. Kalau saya tidak salah sejarah saya, negara Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya pribadi sangat mengagumi sejarah Mesir dan perjuangan rakyat Mesir. Dalam kesempatan tersebut, Imam Besar Al-Azhar Mesir memberikan selamat secara langsung kepada Prabowo yang terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Kami dengan rasa yang penuh ketulusan juga ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Yang Mulia atas terpilihnya Yang Mulia sebagai Presiden untuk sebuah negara Muslim yang sangat besar di Indonesia. Kami juga ingin menyampaikan doa-doa terbaik kami untuk Yang Mulia. Semoga periode kepemimpinan Yang Mulia di masa mendatang akan penuh dengan kemajuan, kesejahteraan, dan keamanan untuk bangsa. Di akhir pertemuan, Prabowo bersama dengan Quraish Shihab dan Imam Besar Al-Azhar saling bertukar cindera mata sambil berfoto bersama. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Informasi lainnya pemirsa, DPR RI resmi menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU usulan inisiatif DPR RI. Persetujuan ini disahkan dalam rapat paripurna ke-22 penutupan masa persidangan 5 tahun 2023-2024. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Lodwig Paulus, didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR lainnya yaitu Rahmat Gobel. Sebelum mengambil keputusan, Lodwig terlebih dahulu mendengar pendapat dari fraksi-fraksi. Pendapat fraksi ini diberikan masing-masing perwakilannya melalui penyerahan keterangan tertulis. Secara keseluruhan ada 9 fraksi menyetujui tanpa penolakan ataupun catatan. Dengan begitu, RUU tentang Watim Pres resmi menjadi RUU usulan inisiatif DPR RI dan Badan Legislasi DPR RI dapat melanjutkan pembahasan revisi tersebut. Dan pemirsa, apa informasi terbaru dari penutupan sidang paripurna DPR RI yang digelar hari ini? Sudah ada rekan kami Yulinda Tridewi langsung dari gedung DPR RI. Yulinda, apa poin-poin penting dalam Yulinda? Selamat siang Maria dan juga pemirsa TV One. Hari ini memang sudah dilaksanakannya rapat paripurna ke-22 sekaligus rapat paripurna terakhir di sidang kelima tahun 2023 hingga 2024. Dan memang dalam agendanya hari ini yaitu mendengarkan penyampaian pendapat dari para fraksi-fraksi mengenai revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Di mana memang ini diubah menjadi usul inisiatif DPR. Dan memang sebelumnya pemirsa bahwa keputusan ini telah disepakati oleh 9 fraksi dalam rapat pleno yang kemarin yang digelar oleh
Badan Legislasi DPR RI, yaitu mengenai salah satu perubahan ataupun revisi undang-undang ini adalah tentang nomenklatur. Dewan Pertimbangan Presiden ini diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Dan salah satu juga draft revisi undang-undang Dewan Pertimbangan Presiden ini membicarakan mengenai usulan bahwa anggota ataupun partai politik ini dapat menjadi anggota dari Dewan Pertimbangan Agung. Di mana sebelumnya memang seperti yang diketahui bahwa dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006 ini menyatakan bahwa tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara, pejabat struktural ataupun organisasi masyarakat untuk menjadi anggota dari Dewan Pertimbangan Agung. Di mana memang dalam sidang hari ini juga ditutup oleh pidato dari maksud kami Ketua DPR RI yaitu Puan Maharani, di mana dalam penutupannya ini Puan Maharani menyampaikan bahwa DPR RI ini memasuki masa reses dari tanggal 12 Juli hingga tanggal 15 Agustus 2024 mendatang. Sementara Maria kembalikan dari studio. Terima kasih Linda. Itu tadi hasil dari DPR menyetujui RUU Watipres jadi Dewan Pertimbangan Agung usai sidang paripurna di DPR. Terima kasih Yulinda. Pemirsa, pasangan Khofifah Emil di Jawa Timur berpeluang didukung oleh PDI Perjuangan di Pilgub mendatang. Seperti apa peluangnya? Usai jeda untuk Anda. Pemirsa, pasangan Khofifah Emil di Jawa Timur berpeluang didukung oleh PDI Perjuangan di Pilgub mendatang. Hasil survei internal DPW PDI Perjuangan Jawa Timur diumumkan pada akhir Juli nanti. Ini akan kita buka secara santai saja. Dalam diskusi politik bertajuk mencari penantang Khofifah Emil yang digelar oleh wartawan kelompok kerja Grahadi di Surabaya, Jawa Timur, PDI Perjuangan menjelaskan soal situasi politik menjelang Pilgub Jatim termasuk dinamika di tubuh PDIP sendiri. Saat ini DPW PDI Perjuangan Jawa Timur tengah melakukan survei terhadap beberapa tokoh potensial, khususnya kader potensial dari tubuh internal PDIP. PDIP juga tengah menjaring masukan dari beberapa tokoh di luar PDIP terkait realitas politik jika menjadi penantang petahana di Pilgub Jatim. Sekretaris DPW PDI Perjuangan Jawa Timur, Sri Untari mengatakan, siapa yang akan diusung PDIP dalam Pilgub Jawa Timur akan diumumkan akhir Juli nanti setelah dilakukan survei internal. Kita nggak tahu Mas, karena tadi saya sampaikan akhir Juli itu kami survei. Maka kami akan lihat potensi kalau kita nantang itu, misalkan ya, sampai seberapa sih, kan kita nggak boleh ngawur, nggak boleh cuman karena kata ini, kata itu, kata ini nggak boleh begitu, maka harus kita ukur secara rasional. Ukurannya adalah survei dan masukan-masukan para orang-orang yang memiliki pemegang simbol-simbol lah di Jawa Timur. Sebagai partai yang tidak bisa mengusung kadernya sendiri dalam Pilgub Jatim, PDIP terus melakukan komunikasi dengan partai politik lain, salah satunya yakni Partai Kebangkitan Bangsa. Namun menurut Sri, komunikasi yang dilakukan belum sampai ke tahap yang serius. Saat ini Khofifah Emil mendapatkan dukungan dari Koalisi Indonesia Maju seperti Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, serta Partai Demokrat. Sementara PDIP dan PKB belum juga mengumumkan siapa calon yang akan diusungnya untuk menjadi penantang petahana dalam Pilgub Jatim 2024 mendatang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memberikan surat rekomendasi kepada 6 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan bertarung dalam pemilihan kepala daerah 2024. Salah satu rekomendasi pun diberikan kepada pasangan petahana Khofifah Indar Parawangsa dan Emil Dardak di Pilgub Jawa Timur. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan surat rekomendasi kepada 6 pasang calon gubernur dan wakil gubernur untuk maju dalam Pilkada serentak 2024. Untuk Pilgub Jawa Timur, Demokrat mengusung pasangan petahana Khofifah Indar Parawangsa dan Emil Dardak. Menurut AHY, Khofifah merupakan sosok politikus wanita paling lengkap di Indonesia. Oleh sebab itu, Demokrat memberikan dukungan penuh terhadap Khofifah Emil. Jawa Timur selalu menjadi barometer politik nasional. Karena jumlah penduduk yang besar, 38 kabupaten kota,
Ini memang kompleks dan tentunya pilihan kami untuk mengusung Ibu Khofifah dan Mas Emil adalah pilihan yang terbaik. 5 tahun lalu dan hari ini tentu kami semakin yakin bahwa di bawah kepemimpinan Ibu Khofifah dan Mas Emil, Jawa Timur bisa semakin melesat lagi ke depan. Apa yang sudah dicapai hari ini luar biasa, tapi kami yakin dengan 5 tahun lagi bisa semakin maju dan sukses. Adapun 5 pasang calon yang juga diusung Partai Demokrat antara lain Anwar Hafid, Reni Lamajido di Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian Zulkifli Mansyah Suhairi di Nusa Tenggara Barat, dan Muhammad Nasir Muhammad Wardan di Riau. Sementara di Provinsi Sulawesi Utara, Demokrat mengusung pasangan Eli Engelbert, Mikaela Pruntu, sedangkan Lukman Abu Nawas Laude Ida dijagokan Demokrat di Pilkada Sulawesi Tenggara. Dari Jakarta, Agam Rizky Senida Aditya, TV One mengabarkan. Anda kembali di kabar pemilu kada pemirsa. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep hari ini dijadwalkan berkunjung ke kantor DPP Partai Golkar. Pertanyaannya, apakah kunjungan putra bungsu Presiden Joko Widodo ini akan membahas peluang koalisi menjelang pilkada? Sudah ada rekan kami Atika Harap langsung dari kantor DPP Partai Golkar Slipi Jakarta. Atika, kita tahu bersama bahwa elektabilitas dari Kaisang baik di Jawa Tengah maupun juga di Jakarta cukup baik. Betulkah pertemuan kali ini akan membahas mengenai peluang koalisi di pilkada atau justru juga membahas majunya Kaisang di Pilgub? Ya baik, selamat sore Maria Segaf dan juga pemirsa. Ketua Umum dari Partai Solidaritas Indonesia sekaligus putra bungsu dari Presiden RI Joko Widodo yakni Kaisang Pangarep benar sekali sore hari ini akan berkunjung ke pengurus DPP Golkar di gedung DPP Golkar di kawasan Selipi Jakarta Barat, yang mana dari informasinya ini memang nantinya Kaisang akan hadir dan langsung diterima oleh Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto sekitar pukul 4:30 sore hari nanti. Dan kemarin pun dari Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto juga sempat menyebut bahwa salah satu pembahasan dalam pertemuan sore ini yaitu mendengarkan rencana nantinya Kaisang maju dalam Pilkada 2024 dan siapa saja nantinya akan hadir dan apa isi pertemuan dari Ketua Umum PSI Kaisang bersama dengan pengurus Golkar akan langsung kita tanyakan saja dengan salah satu politikus Golkar, Bang Dito. Ya halo, selamat sore Bang Dito. Selamat sore. Bang Dito, ini kan nanti kan Bang Kaisang akan hadir nih ke DPP Golkar. Seperti apa saja sih nanti pertemuannya akan dibahas tuh sore hari ini apa gimana itu? Ya pastinya kan ini silaturahmi antar partai politik yang dimana Kaisang sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ini kan kita satu koalisi dari Pilpres. Dan ini pasti agendanya kan pilkada bentar lagi, pendaftaran di akhir Agustus, dan pasti ini salah satunya komunikasi untuk menyelaraskan berbagai daerah pilkada yang kita bisa bersama seperti itu. Untuk siapa saja nanti yang akan hadir dari Golkar maupun dari PSI selain Bang Kaisang ini udah ada informasi ya belum nih Bang? Pastinya jajaran dari PSI dan jajaran Partai Golkar, saya juga belum mendapatkan informasi detail siapa yang akan hadir. Nanti apakah Golkar ini akan resmi mendukung Kaisang di Pilkada 2024? Ini masih belum diketahui ya Bang Dito ya? Ini kan pertemuan Partai Golkar dengan Partai Solidaritas Indonesia, di mana kita semua memiliki berbagai kader di seluruh Indonesia, dan ini pastinya untuk menyamakan frekuensi jagoan-jagoan kita di Pilkada. Ya. Terima kasih Bang Dito atas informasinya. Itu tadi pemirsa salah satu pernyataan dari politikus Golkar Dito sekaligus juga Menpora bahwa nantinya pertemuan ini akan membahas rencana, salah satu ini rencana dari Kaisang akan maju dalam Pilkada 2024 karena memang mengingat PSI dan juga Golkar ini merupakan koalisi di Indonesia Maju. Dan seperti apa nanti isi pertemuan dari Kaisang dengan para pengurus DPP Golkar nantinya pasti akan kami terus pantau dan akan kami informasikan kepada Anda. Demikian dari saya, kembali studio Maria. Ya, Atika, hingga saat ini kan memang pihak Golkar masih menunggu kedatangan dari PSI. Informasi yang Anda dapat kapan kunjungan dari PSI mulai tiba di Golkar? Baik, Maria Segaf dan juga pemirsa, untuk
pukul berapa dari pihak PSI, khususnya dari Ketua Umum PSI ini, Kaisang Pangarep, berkunjung ke DPP Golkar. Dari sini sih informasinya sekitar pukul 4:30 sore, namun nanti akan terus kami pantau dan akan kami informasikan kepada Anda di studio, Maria. Baik, terima kasih Atika melaporkan langsung dari kantor DPP Partai Golkar Slipi, Jakarta Barat. Pemirsa, kabar pemilu kada akan kembali untuk Anda saat lagi. Pemirsa, dua bakal calon Bupati Jombang terus bergerilya untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kepala desa yang maju pilkada bertemu dengan guru dan komite madrasah. Sedangkan Bupati petahana memilih mendatangi syukuran kesuksesan wayang potehi pentas di kancah internasional. Warsubi Kepala Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Jombang terus mendatangi kelompok masyarakat untuk mendapatkan dukungan. Kali ini ia bertemu dengan guru dan komite sejumlah madrasah Yayasan Bahrul Ulum di Desa Genukwatu, Kecamatan Ngoro, Jombang. Warsubi banyak memberikan motivasi kepada para guru agar terus bangkit dan maju dalam melaksanakan tugas pendidikan dan ekonomi. Masih berjalan. Artinya semua partai politik yang kita ada dengan kami tentunya ya masih berjalan semua. Tamu ketinggalan petahana Bupati Jombang periode 2018-2024 Munjidah Wahab juga bergerilya ke masyarakat. Kali ini Ketua DPW P3 Jawa Timur ini mendatangi Klenteng Hong San Kiong, Gudo yang sukses pentas wayang potehi di Paris dan Italia beberapa waktu lalu. Munjidah Wahab optimis bisa maju dalam pertarungan pilkada karena telah mengantongi 2 surat tugas, yakni dari P3 dan Partai Demokrat. Hari ini saya sudah menerima surat tugas, itu Demokrat sama P3. Sudah 10. Sudah disuruh Selain 2 tokoh yang akan maju berebut kursi bupati, 1 tokoh lagi yang juga akan turut dalam kontestasi pilkada yakni Sugiat yang saat ini masih menjadi penjabat Bupati Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Umar Sanusi, TV One mengabarkan. Tensi pilkada di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mulai berhangat. Puluhan orang yang mengatasnamakan relawan salah satu cabur mencopot ribuan banner dan baliho salah satu calon bupati dari partai berlambang Garuda tersebut. Pencopotan itu sebagai buntut kekecewaan relawan pasca turunnya surat tugas dari DPP Gerindra yang menunjuk Bupati Ipuk Fistianda kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Banyuwangi. Relawan kecewa karena Ipuk bukanlah kader Partai Gerindra. Tercatat ada lebih dari 1.000 banner dan baliho di Banyuwangi dicopot oleh relawan. Sebagai relawan ini juga akan melakukan penyegelan kantor DPC Partai Gerindra Banyuwangi. Fraksi Partai Gerindra di DPRD Banyuwangi pun bahkan hingga pendopo Kabupaten Banyuwangi. Sementara itu kondisi geografis yang sulit bukan menjadi halangan pemirsa bagi petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarli untuk melakukan coklit. Petugas di Lampung Barat Lampung misalnya modifikasi ban sepeda motor dengan rantai agar dapat melalui jalan tanah yang licin. Sementara petugas Pantarli di Sumedang, Jawa Barat menggunakan perahu menyeberangi Waduk Jati Gede menuju ke pemukiman warga. Sudah 2 pekan, 3 petugas Pantarlih di Desa Batu Api, Kecamatan Pagardewa, Kabupaten Lampung Barat Lampung, melakukan coklit untuk menentukan DPT pada Pilkada Serentak 2024. Namun karena medan yang dilalui untuk sampai ke lokasi sangat sulit, mereka harus menggunakan motor yang dimodifikasi ban belakangnya dengan dipasang rantai khusus agar mampu menambah daya cengkram ban. Hal ini karena rute yang mereka lintasi cukup sulit. Selain jalanan yang menanjak dan menurun, rute yang dilalui merupakan jalan tanah yang sangat licin, terutama sehabis turun hujan. Tidak cuma menggunakan motor modifikasi, Pantarlih di Desa Batu Api juga harus menguasai medan. Jika tidak menguasai medan, maka bisa saja petugas akan tergelincir dan terperosok ke jurang. Meski harus melakukan coklit di lokasi yang sulit, ternyata pencapaian coklit di Desa Batu Api terbilang cepat. Setelah 2 pekan bekerja keras, sudah 89,1% DP4 yang selesai dicoklit.
Kita dari PPS pun nggak semena-mena terus nggak semata-mata meninggalin Pantarlih sendirian, karena ada beberapa titik di Pekon Batu Api ini yang emang ruas jalannya itu nggak layak banget dan kasihan banget untuk Pantarlih ini. Jadi kita jadwalkan untuk keliling bersama PPS, dan Pantarlih pun kita jadwalkan keliling bersama untuk titik-titik yang emang aksesnya terlalu suram, terlalu susah, apalagi di musim penghujan sekarang ini. Di Sumedang, Jawa Barat, Pantarlih Desa Mekar Asih, Kecamatan Jatigede harus menyeberangi Waduk Jatigede dengan menggunakan perahu untuk melakukan coklit di Blok Cisereh yang merupakan lokasi terpencil. Petugas memilih menggunakan perahu karena waktu tempuh yang lebih cepat, yaitu selama 30 menit. Sementara jika lewat darat dengan berjalan kaki sejauh 4 km, waktu tempuhnya bisa lebih dari 1 jam. Di Blok Cisereh sendiri tercatat hanya ada 9 jiwa data penduduk potensial pemilih pada Pilkada serentak tahun 2024. Namun hal itu tidak mengurangi semangat petugas untuk memastikan nama warga masuk dalam DPT. Dari Lampung Barat, Lampung, dan Sumedang, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi dari Lampung tadi sekaligus mengakhiri kabar pemilu kada hari ini. Sesaat lagi kabar petang akan menyapa Anda. Saya Maria Segaf pamit, terima kasih. Sampai jumpa.